Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas apa bukti kealahan Yesus, atau apa bukti bahwa Yesus adalah Allah. Saudaraku, Kristus mampu melakukan berbagai macam mukjizat atas namanya sendiri, oleh karena kodrat kealahannya. Contohnya, kita bisa buka di dalam Alkitab, di Matius 4 ayat 24, di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, yaitu penderita berbagai penyakit yang sengsara, kerasukan, sakit ayan, dan juga lumpuh. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa Yesus bisa menaklukkan angin ribut, seperti yang dicatat di dalam Markus 4 ayat 39. Yesus menghardik angin yang ada di danau, sehingga angin itu menjadi diam, menuruti perintahnya. Yang berikutnya adalah Yesus bisa mengusir roh jahat, seperti yang dicatat di dalam Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Yaitu Yesus mengusir roh jahat yang bernama Legion di daerah Gadara, di mana Legion meminta izin Yesus untuk masuk ke dalam babi-babi, dan juga babi itu terjun ke dalam sungai. Berikutnya adalah Yesus mengampuni orang berdosa, seperti yang dicatat di dalam Matius 9 ayat 2. Yesus mengampuni orang lumpuh, dan seketika juga orang lumpuh itu bisa berdiri dan juga berjalan. Kemudian Yesus juga bisa membangkitkan orang mati, seperti yang dicatat di dalam Markus 5 ayat 41, di mana Yesus membangkitkan anak Yairus. Lukas 7 ayat 11 sampai 16, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Yohanes 11 ayat 43 sampai 44, Yesus membangkitkan Lazarus. Saudaraku, di atas semua itu Kristus menubuatkan wafat dan kebangkitannya sendiri dari kematian, seperti yang dicatat di dalam Injil. Matius 16 ayat 21, 17, ayat 22 sampai dengan 23, Matius 20 ayat 17 sampai dengan 19. Dan nubuat itu digenapinya di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang secara percis dapat menubuatkan kematiannya sendiri, apalagi kemudian bangkit dari mati. Karena itu, mukjizat kebangkitan Yesus dari kematiannya menjadi mukjizatnya yang paling besar. Dengan kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah, dan kuasanya menaklukkan maut untuk memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus membuktikan klaimnya sebagai putra Allah, di mana dicatat di dalam Yohanes 11 ayat 26, ayat 25 sampai dengan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, saudaraku, selain dari wafat dan kebangkitan yang merupakan mukjizat terbesar, gereja Kristus adalah mukjizat yang terbesar setelah
kebangkitannya sendiri. Keberadaan gereja Katolik, gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri di atas Rasul Petrus, menjadi bukti akan janjinya sebagai Allah untuk melindungi gerejanya sampai akhir zaman. Seperti yang ditulis di dalam Matius 16 ayat 18. Kemudian Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Artinya, perlindungannya ini berlaku sejak kepemimpinan Rasul Petrus, diteruskan pada para penerusnya sampai dengan kedatangan Kristus kembali di akhir zaman kelak. Di sepanjang sejarah gereja telah terjadi begitu banyak pencobaan yang dialami oleh gereja Katolik, baik yang datang dari dalam maupun dari luar gereja Katolik. Seandainya gereja hanya merupakan organisasi buatan manusia biasa, tentunya segala pencobaan ini dapat membuat gereja Katolik untuk bubar. Namun saudaraku, gereja Katolik tetap bertahan dari awal terbentuknya di zaman para rasul di abad pertama sampai dengan abad ke-21 ini. Gereja Katolik tetap mengajarkan kebenaran yang penuh dan tetap bertumbuh dalam kekudusan yang terlihat secara nyata dalam kehidupan para kudusnya. Gereja yang didirikan Kristus ini ditandai dengan ciri-ciri: satu, kudus, Katolik, dan juga apostolik. Demikian saudaraku, apa yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat bagi Anda, semakin menguatkan iman Anda untuk percaya kepada gereja Katolik. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini bermanfaat, Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang. Channel ini semakin berkembang dan juga bertumbuh. Akhir kata, saudaraku, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.